君の虜になってしまえばきっと Oke teman-teman sahabat KM Hafiz, ini sekarang saya bersama mahasiswa yang cantik dan ganteng dari Universitas Bahaudin Madura Sumeneb. Oke, ini sekarang saya sedang bersama Ketua Presma dan diiringi oleh menteri-menterinya. Oke, kalau kata menteri saya jadi ciut ini. Menteri boy. Nah, teman-teman sahabat KM Hafiz, sekarang saya pengen sharing-sharing. Kalau sharing itu yang enak kalau santai, relax, nggak usah tegang. Ya. Kalau tegang itu bawaannya nervous. Ya, Oke. Apa? Ada kopinya, Mas? Ada lebih baik, nggak ada nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke. Sekarang saya pengen nanya-nanya kepada ketuanya. Selaku yang biar lebih keren. Selaku yang mengepalai Presma, Mas Ivan. Ya betul, Mas Ivan. Oke. Mas Ivan ini kenapa sih bisa terpilih menjadi Ketua Presma? Sebenarnya saya sendiri kurang tahu itu kenapa saya bisa terpilih gitu. Iya, Mungkin dari teman-teman nanti bisa dibagi satu-satu karena saya takut terlalu overconfidence. Gitu. Saya bilang bahwa saya terlalu pintar dipilih. Gitu. Biar teman-teman sendiri para menteri ini yang ngungkapin nanti kenapa kok milih saya. Tapi Masnya pengen. Kalau pengen memang seperti yang saya bilang bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Jadi harus berjuang supaya menang. Nah, sekarang kan udah jadi Ketua Presma. Ya, Nah, udah punya beban. betul. Punya apa? Punya modal apa untuk membangun kampus sebesar ini? Ini saya pikir ini kampus besar loh. Sangat-sangat besar. Ya. Nah, ini punya apa? Sebenarnya pinter kurang. Kalau semisal ulet kurang. Ya. Cuma yang terpenting dari mau gimana pun kita harus punya semangat. Kalau nggak punya semangat, bodoh punya semangat bisa belajar. Malas punya semangat bisa rajin. Boros punya semangat bisa menabung. Artinya yang terpenting dalam hidup kita harus punya semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri. Keren itu. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan yo. Gak usah disuruh ya nanti ya. Biasanya kan kalau presiden itu pasti detik dengan wah ada uangnya ini ya gitu. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Money politik. Ya, justru sekarang saya pengen menghilangkan judgement dari orang-orang bahwa presiden ini harus berwibawa, presiden harus punya banyak uang gitu. Nah, tidak. Sekarang hari ini saya pengen jadi bahwa presiden teman saya, presiden sahabat saya, presiden kakak saya, gitu. Presiden teman main saya. Biar supaya teman-teman ketika ada keluhan, ketika ada yang dibutuhkan, cara menyampaikannya lebih lugas gitu. Sebagai seorang teman, kita bayangkan orang kalau pacaran sama musuhan beda cara menyampaikannya. Orang ketika sungkan pasti menyampaikannya separuh-separuh. Tapi ketika orang punya kedekatan meskipun nggak punya uang, lo men, gue pengen kayak gini gitu. Lo harusnya mahasiswa diginiin gitu. Jadi kita lebih dalam komunikasi lebih terikat secara emosional, lebih leluasa berkomunikasi. Mantap itu. Nah, sekarang geser nih ke sekretaris. Kalau dilihat-lihat, Pak Presma ini pinter milih sekretaris. Iya enggak? Pinter milih sekretaris. Harusnya ini. Bisa gitu ya. Ya kalau nggak pinter nggak bakalan jadi Presma. Gitu kan. Betul. Nah, sekretaris ini saya nggak kenal namanya siapa dulu? Iya. Ria, Mbak Ria. Kerjaannya sekretaris ini apa? Kalau ditanya kerjaannya sekretaris ini apa, mungkin pada umumnya kita bisa tahu, Mas, kalau misalkan sekretaris ini yang mengurus administrasi. Mengurus administrasi ya? Iya. Nggak boleh yang lain ya? Nggak boleh yang lain. Nggak boleh Apalagi yang pribadi lain. nggak boleh. Nggak boleh. Ketawa. Ya. Lanjut terus. Terus selain dari itu, gimana caranya kita bisa menjadi ibu yang baik untuk para menteri? Ibu. Berarti kalian ini anak-anaknya. Kenapa saya bilang ibu? Karena mau tidak mau jalannya koordinasi dari tiap menteri pasti ke sekretaris terlebih dahulu, baru ke ini bapak ini. Jadi kayak menjembatani. Iya. Keluhannya selama ini apa? Ini mungkin bisa diflorkan sekarang biar anak-anaknya tahu dan bapaknya tahu. Keluhannya mengurus. Anak-anak Soalnya itu ya.
Saya pikir kan sekretaris paling paling susah ya, paling ribet. Paling ribet. Gimana keluhan? Mungkin sampai saat ini keluhannya masih tidak terlalu berat untuk saya sendiri, karena saya pikir anak-anak saya ini sudah pada canggih-canggih semua mas, sudah pada pinter semua kayak gitu. Ini kalau di orang tua itu ngalah ke bapak apa ke ibu gitu? Mungkin lebih ke ibunya aja. Oh, ya. Anak ibu beneran bapak. Nanti nggak anu apa. Oke, skip aja itu. Oke, sekarang jadi sekretaris itu memang pekerjaan yang cukup sulit sahabat KM Hafiz. Mungkin kita geser ke para menteri ya. Coba kita estafet aja perkenalan para menterinya siapa dan menteri apa. Oke? Oke, dari sebelah kanan dulu. Nama saya Ahmad Zanuji, Menteri Agama. Berarti hadis-hadis dalil-dalil bisa semua ya. Kemenak berarti itu. Kemenak ya. Yuk lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ayudi, saya dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kreativitas. Menpora. Lanjut. Nama saya Ardi, dari Menteri PPSDM, Pendidikan Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa. Perkenalkan nama saya Angki Ayudi Adena, saya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada masanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri, saya dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dari Menteri Luar Negeri. Saya Muhammad Novel Abror, sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Memang harus belajar gemuk-gemuk ya biar tahan. Harus, karena kayak yang melindungi ketua harus Menteri Dalam Negeri. Kalau tipis kayak saya malah tambah hancur. Nah, saya pengen memperluas obrolan lagi ini. Nah, karena kalau tadi kita sempat ngobrol soal UKM, Ormawa yang mungkin ruang lingkupnya jurusan kan ya? Iya, betul. Kalau BEM ini kan ruang lingkupnya kampus. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi di kampus, di baliknya itu adalah kalian kan gitu? Betul. Nah, kira-kira nih sejauh mana prestasi yang oleh teman-teman itu capai? Ini lebih ke prestasi individu atau prestasi kelompok gitu. Ya, bebas. Kalau prestasi individu, alhamdulillah teman-teman kemarin banyak sih yang ini termasuk sekretaris kemarin berangkat ke Thailand sebagai perwakilan duta pemuda dunia gitu. Termasuk kalau saya nyebutin prestasi saya ya nanti disangkanya apa-apa. gitu. Alhamdulillah kemarin dapat pembicara terbaik sejatim dalam lomba debat. Nah, buat teman-teman yang lain juga banyak. Fajri ini kemarin berangkat ke Thailand juga dan ada yang lain juga secara kelompok. Kita hari ini di tengah pandemi baru 2 bulan menjabat, tiba-tiba ada pandemi gitu, ada musibah lah bagi dunia, jadi kita nggak bisa bergerak terlalu luas gitu. Jadi kita bagaimana berusaha tetap jalan tapi tetap dalam konteks jaga kesehatan gitu. Jadi mungkin kalau secara prestasi masih kita tahap membangun gitu mas. Alhamdulillah kita sudah bergabung ke aliansi BEM Jawa Timur, aliansi BEM Nusantara. Kemudian alhamdulillah saya pun kemarin ditunjuk sebagai calon koordinator BEM Susumenep. Terpilih mas? Saya nggak mau, karena saya mau fokusnya ke ini kampus gitu. Karena kampus. Jadi kalian ini punya bapak yang tidak ingin menduakan. Ya. Kok senyum ibunya? Nah, terus yang ini saya pengen tahu komentar dari para menteri. Nah, yang menjadi penguat, kan yang terpenting itu dalam suatu kelompok atau organisasi itu adalah komunikasi. Nah, yang menjadi penguat itu polanya itu apa? Nah, itu mungkin dari teman-teman perwakilan dari teman-teman menteri yang lain. Yang menjadi saklek dengan ini itu apa? Nah, dari saya pilih aja ini ya.
mbaknya aja. Ya, yang membuat kelompok ini menjadi klop kompak itu dari segi apa? Menurut saya pribadi dari segi komitmen masing-masing setiap orangnya. Nah, kalau tanpa adanya komitmen dalam suatu hubungan aja tanpa komitmen nggak akan berjalan. Sama seperti band. Kalau kita masing-masing orangnya tidak komitmen, apapun itu tidak akan berjalan. Entah itu program itu tidak akan berjalan. Makanya saya menekankan yakni Komitmen ya, prinsip kembali ke prinsip berarti. prinsip awal. Nah, itu kan yang menguatkan. Kendala, sekarang kendala. Kalau tadi kan yang memperkuat. Nah, kendala menjalin hubungan. Nah, itu pasti ada kan? Nggak mungkin mulus kan. Nah, itu saya minta dari yang cowok. Yang dari Kemenak. Kendala kelompok ya. Iya, seluruh. Ini menurut saya pribadi ya, kendalanya mungkin dari individu sendiri kayak gitu, sibuk pada dirinya sendiri. Kadang-kadang Lebih nyaring. ya, kadang-kadang itu sibuk pada dirinya. Lebih mementingkan kehidupannya daripada organisasi kayak gitu. Ya, itu namanya juga hidup pasti ada yang kayak gitu kan. Iya. Dimanapun itu. Tapi yang kembali lagi ke tadi, gimana caranya kita harus memperkuat lagi komitmen dan prinsipnya. Oke. Ini mungkin terakhir ya. Saya pengen satu kata mungkin dari teman-teman kru mau nambahin lagi, nggak apa-apa. Untuk Pak Pres, kira-kira menteri mana sih yang paling usil dan paling ribet untuk diatur? Ini yang berat ya, karena alhamdulillah sampai detik ini saya akrab dengan semua menteri gitu, bahkan berteman baik dengan semua menteri. Cuma kalau harus dinilai yang paling usil dan paling susah untuk diatur itu kayaknya ini Menteri PPSDM ini. Oh iya. Kenapa? Alasnya Ini kenapa itu? selain susah untuk diarahkan, ya namanya sama-sama berumur ya. Dia juga Berumur ya. Ya, ini yang paling berumur di BEM. Berarti ini yang sulung ya? Yang sulung. Ini yang sulung gitu, anak sulung gitu. Jadi kadang itu kalau diarahkan seperti ini, mencelnya ke sini gitu. Mencela-mencela berarti. Iya, diarahkan ke sini malah ke kiri gitu, suruh ke kanan malah ke kiri, disuruh ke kiri malah ke kanan gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan dalam organisasi nggak semuanya harus sejalan. Kalau semuanya sejalan kita sudah jadi rektor gitu, nggak jadi BEM gitu. Kalau saya presmanya, Val, pengen kamu ke kanan, saya suruh ke kiri aja. Nah, kamu kan ke kanan, masa kanan. Langsung dari Pak Menterinya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya bukan sulit untuk diatur, cuman kita mau pingin sama-sama berproses gitu, cari pengalaman yang berbeda. Cuman kalau untuk koordinasi kita tetap, saya dengan Pak Presiden tetap satu koordinasi. Bagaimanapun ketika saya salah, Pak Presma selalu membenahi. Begitupun ketika Presma sedikit melenceng juga ini, kita sama-sama saling menguatkan internal kita. Jadi seperti itu mungkin gambaran kecilnya di kita. Oke, yang lain? Dari Pak Menteri atau Ibu Menteri yang lain, kekurangan dari Pak Presma ini apa sih? Iya itu. Mbak ini kayaknya diem-diem Mbak ini kayaknya nih. Ada apa ini? Kekurangannya kira-kira? Gak apa, sampaikan aja. Kalau bicara masalah kekurangan, kayaknya banyak ya. Banyak ya. Ini eksklusif ini, sebutin aja. Baik. Tenang, aman ini. Nggak bisa face to face aja. Gak apa-apa. Ntar kan Saya takut dipecat. masalah keorganisasian Oh, gitu. pribadi kita nggak mau tahu. Baik. Pokoknya ada yang pribadi kayaknya. Berat. Berat. Apa ya? Cara memimpinnya, Oh, kalau masalah manajemen waktunya misalnya itu pasti ada. Tidak, kalau masalah cara memimpin dia sudah luar biasa. Oh. Menurut saya pribadi sudah luar biasa. Yang kurang. Yang kurang apa ya? Kurang gemuk. Iya, itu salah satunya. Kok harus disumbang? Itu nggak perhatian sama bapaknya berarti. Gimana ya? Gimana? Mungkin takut ya untuk ungkapin takut gitu. Ya. Apa karena ada kita ini? Sepertinya seperti itu. Oh iya. Kayaknya Pak Presma ini dengan kondisi yang ramping sekarang ini mungkin karena banyak pikiran, karena menterinya pada cengkal.
Bisa jadi. Atau mungkin gara-gara belum punya istri jadi nggak bisa dimasakin mungkin. Amin. Amin Mas, kenapa? Doa Mas. Oh, iya, gitu. Jadi kan. Apa unek-uneknya selama menjadi ibu dari anak-anak semuanya? Anak-anaknya manja bagaimana mungkin? Kalau unek-unek saya pribadi terhadap organisasi atau bahkan selama menjadi ibu dari anak-anak saya gitu ya. Mungkin kadang kalau disuruh apa ya? Buat surat. Enggak, kalau bukan disuruh buat surat. Tapi kalau misalkan disuruh datang jam segini mungkin ya agak ngaret. Mungkin lebih ke gitu aja kali ya Mas ya. Soalnya emang budayanya kita masih ada ngaret-ngaretnya gitu. Jangan ke saya, ke yang lain. Iya. Dengerin itu. Itu nah. Kalau ke bapak sendiri? Kalau ke bapak sendiri mungkin lebih baik apa ya? Loh, kok ketawa-ketawa gini? Ada apa ini? Apa, Mbak? Mungkin kalau menginstruksikan itu nadanya agak pelan aja gitu ya Pak ya. Oh, gak usah ngegas-ngegas ya? Nggak usah Oh, ngegas-ngegas gak usah gitu. ngegas. Biasa orang pantai. Orang pantai. Biasa teriak berarti. Biasa teriak. Kali mau deket Terlalu diteriakin keras gitu gitu. ya. Yang lebih halus tuh harusnya suara hati gitu. Jangan Suara hatinya, suara hatinya udah tahu? Udah diutarakan? Oh belum ya? Belum. Oh enggak ada. Ini kalanya gimana ini? Oke lanjut nyanyi aja ya. Oh, Ya iya. ini apa mungkin ini saya sedikit memperkenalkan bahwa di BEM punya talenta suara yang bagus gitu. Oh iya. Mungkin Menteri Menpora ini suaranya lumayan. Gitu. Ah iya Mungkin bisa benar-benar. disuruh Selebgram, nyanyi. selebgram. Selebgramnya Uniba. Iya. Selebgramnya Uniba. Artisnya Uniba ini. Tersaingi saya. yuk bisa di apa nyanyi. Nyanyi sedikit saja. Ya benar-benar ayo. Aisyah. Aisyah istri Rusdi. Kalau perlu berdiri di sini. berdiri di depan enggak apa-apa. nggak monggo. apa-apa. Gak usah di sini aja. Sekalian promosi. Mungkin punya single lagu baru gitu. Belum. Single parent tuh gitu. Kalau YouTube bentar lagi. Oke yang lain silent. Oke. Rolling and action. ثم أمي الهدي آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهمي اللي كتر خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي الهدي آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهمي اللي كتر خيرها في دمي وعايش فيه. Saya yakin Menteri Agama gak hafal itu. Oke. Nggak ketuker ya menterinya enggak ya? Terjemahan. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman BEM Uniba. Semoga teman-teman BEM Uniba semakin maju, semakin jaya dan amanah dalam mengemban tugas dan kewajibannya meskipun dalam kondisi pandemi ini. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Jargon Uniba, ayo ada yang mimpin? Saya nggak tahu. Dari Madura Indonesia. Yuk. Oh dari Madura atau Indonesia. Dari Madura untuk Indonesia. Uniba Madura. Dari Madura untuk Indonesia. Slow, sip. Oke, terima kasih. Oh ya siap. Oke. Nanti di depan ya, ambil pakai drone.